Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Marihatun dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Winsezu Purwokerto. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah materi tentang Pan-Islamisme dan juga pengaruhnya pada Nusantara. Gimana materinya? Langsung aja kita cek videonya. Oke, sebelumnya apa sih itu Pan-Islamisme? Jadi, Pan-Islamisme itu adalah suatu gerakan pemikiran dari politik yang bertujuan untuk mempersatukan umat Islam di seluruh dunia tanpa ada memandang batas-batasnya negara ataupun kebangsaan. Jadi gerakan ini tuh muncul sebagai respon terhadap kolonialisme barat yang dimana menjajah negeri-negeri Islam itu termasuknya kawasan Nusantara. Jadi, pada abad ke-20 merupakan babak baru berjenjang di Indonesia. Setelah ditetapkannya kebijakan politik etis, banyak organisasi pergerakan pribumi terlahir. Syarikat Islam muncul sebagai organisasi politik Islam yang paling menonjol di Hindia Belanda pada abad ke-20. Di antaranya banyak organisasi Islam yang muncul pada rentang tahun tersebut. Hanya Syarikat Islam yang mengidentifikasi sebagai gerakan politik. Dapat disebut juga bahwa Syarikat Islam merupakan satu-satunya wadah politik dari umat Islam dari semua golongan. Mengingat organisasi Islam yang berdiri pada saat itu lebih cenderung pada gerakan sosial dan pendidikan, sehingga posisi penting Syarikat Islam dalam dinamika umat Islam di awal abad ke-20 disebut sebagai barometer maju mundurnya posisi umat Islam Indonesia. Ada beberapa tokoh dalam Pan-Islamisme itu sendiri, yaitu di sini ada Jamaluddin Al-Afghani, nama lengkapnya yaitu Sayyid Jamaluddin Al-Afghani bin Sofar. Beliau berasal dari keturunan Sayyid Ali Al-Timisi yang nasabnya dapat ditelusuri hingga Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi gelar Sayyid yang dimilikinya menunjukkan asal-usulnya dari garis keturunan Nabi Muhammad SAW. Terdapat perbedaan pendapat mengenai tempat lahirnya. Sebagian mengatakan beliau lahir di Afghanistan, namun sementara yang lain mengklaim ia lahir di Asadabi, Iran. Selanjutnya yaitu ada Muhammad Abduh. Beliau adalah seorang ulama, cendekiawan, dan reformis Islam terkemuka asal Mesir yang memiliki peran besar dalam pergerakan perbaruan Islam modern. Beliau lahir di wilayah Delta Nil dan sejak muda telah menimba ilmu di Al-Azhar. Pergerakannya banyak dipengaruhi oleh gurunya Jamaluddin Afghani, terutama dalam hal pentingnya pembaruan umat Islam agar bangkit dari keterpurukan kolonialisme dan stagnasi pemikiran. Abdul juga dikenal dengan pendekatan rasional dalam memahami ajaran agama. Ia mengajak umat Islam untuk membuka kembali pintu ijtihad, yakni ada menafsirkan ajaran Islam dengan pendekatan nasional dan kontekstual, serta menolak praktik takdil bukta terhadap pendapat ulama terdahulu. Jadi baginya akal dan wahyu itu tidak bertentangan dan keduanya tidak harus berjalan bersamaan. Nah, jadi itulah Pan-Islamisme ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya apa sih yang terbelakang munculnya dari Pan-Islamisme itu sendiri? Jadi Pan-Islamisme itu sendiri tuh muncul karena beberapa hal ya. Yang pertama yaitu karena adanya penjajah dari bangsa Eropa terhadap wilayah para kaum muslim. Lalu yang kedua ini tuh ada kelemahan dari umat Islam itu sendiri, yaitu karena terpecahnya dari kekhalifahan itu sendiri ya. Lalu yang ketiga, semangat dari bangsa kolonialisme barat untuk merusak dari persatuan umat muslim itu sendiri. Dan yang terakhir, kebutuhan akan solidaritas global antar umat muslim dalam mempertahankan identitas dan juga martabatnya. Lalu, kapan sih maksudnya Pan-Islamisme itu ke Nusantara? Nah, jadi masuknya Pan-Islamisme itu ke Nusantara bertepatan
komunikasi kaum terpelajar pribumi dengan dunia Islam internasional. Khususnya setelah banyaknya tokoh di Indonesia yang belajar ke Timur Tengah seperti Mekah, Kairo, dan juga Istanbul. Nah, jadi kalau pan-Islamisme itu sendiri tuh ada pengaruhnya nggak sih gitu buat Nusantara? Jadi pan-Islamisme ini tuh membawa beberapa pengaruh sendiri buat Nusantara. Yang pertama, semangat pahlawan terhadap penjajah, karena umat Islam merasa memiliki solidaritas global dalam melawan penindasan. Yang kedua, munculnya ada beberapa organisasi Islam, yaitu seperti adanya Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan juga NU, yang tidak hanya bergerak dalam bidang agama, namun juga bergerak dalam bidang sosial dan juga politik. Lalu yang ketiga, kesadaran politik dan identitas keislaman yang menjadi fondasi dalam perjuangan kemerdekaan. Demikianlah materi saya pada kesempatan kali ini. Oke, jadi semoga enjoy ya kalian mendengarkannya. Materi yang saya bawakan tadi semoga saja sih mudah dipahami ya, dan juga bermanfaat untuk kita semua, dan juga bisa menambah pengetahuan kita. Jadi saya mohon maaf apabila ada beberapa tutur kata yang salah ataupun kurang berkenan. Saya Siti Mulyatun dari Universitas Purwokerto izin berdiri. Terima kasih semuanya.